Ini adalah Uni Eropa, rumah bagi 1 dari 20 penduduk dunia, dan tempat berputarnya 1/5 kekayaan global. Eropa juga dikenal sebagai salah satu wilayah termakmur di dunia. Itulah yang mendorong jutaan orang untuk bermigrasi. Sebagian besar melarikan diri dari perang dan penganiayaan. Mayoritas imigran ini datang dari Timur Tengah dan Afrika. Mereka menyeberangi Laut Mediterania menuju ke Eropa. Dan ini jelas menimbulkan pertanyaan, bagaimana Eropa menanggapi gelombang migrasi besar ini? Migrasi ke Eropa sebenarnya sudah berlangsung selama puluhan tahun. Namun, krisis ini mulai semakin memburuk sejak tahun 2015. Sebagai gambaran awal, pada tahun 2008, arus migrasi yang masuk ke Eropa masih berkisar ratusan ribu jiwa. Pada tahun 2015, angka itu melonjak drastis menjadi lebih dari 1 juta orang dan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya. Lonjakan besar ini juga dipicu oleh pecahnya perang saudara di Suriah yang dimulai sejak tahun 2011. Arriving at a gateway to Europe, boats packed with migrants and refugees continue to land on the shores of the Greek island of Lesbos. Jika kita membahas kemiskinan ekstrim, Afrika Barat menjadi wilayah dengan kasus paling parah, terutama sejak awal tahun 2000-an. Sementara itu di Afrika Timur, kondisi ekonominya memang tidak seburuk di Afrika Barat. Namun, wilayah ini dikenal memiliki rejim yang sangat brutal. Kita ambil contoh saja di Somalia yang terletak di ujung timur Afrika. Sejak tahun 1991, warga Somalia menghadapi perang saudara yang panjang. Banyak dari mereka rela menempuh perjalanan lebih dari 1.400 km melintasi gurun menuju Libya. Mereka bergabung dengan para migran dari Afrika Barat yang sama-sama berusaha menyeberangi Laut Mediterania. Akibatnya, jutaan warga terpaksa melarikan diri ke Eropa. Show more than 1,005,000 arrived by December the 21st. The UNHCR blames a record level of conflict. Media dan politisi pun ramai membahas apa yang kemudian dikenal sebagai krisis migran. Sentimen anti-migran yang semakin kuat ikut mempengaruhi keputusan besar di Eropa, termasuk keluarnya Inggris dari Uni Eropa pada tahun 2016, serta kemenangan partai sayap kanan dalam pemilu di Jerman yang meningkat tajam sejak tahun 2017. Dengan gelombang migrasi sebesar ini, kita harus bertanya, bagaimana Uni Eropa merespon semua ini? Apakah kebijakan mereka cukup adil dan efektif? Semua pertanyaan itu akan kita kupas di chapter berikutnya. Krisis imigran saat ini mengingatkan kita pada peristiwa tahun 1939 ketika hampir 1.000 orang Yahudi berusaha melarikan diri dari Nazi Jerman. Mereka menaiki kapal St. Louis, berlayar menuju Kuba dengan harapan mendapatkan perlindungan. Sayangnya, pemerintah Kuba menolak menerima mereka. Dari hampir 1.000 penumpang, hanya sekitar 30 orang yang diizinkan turun. Setelah itu, kapal berlayar ke Amerika Serikat dan Kanada. Tapi kedua negara tersebut juga menolak pengungsi ini. Akhirnya, kapal terpaksa kembali ke Eropa. Dan banyak dari para pengungsi tersebut menjadi korban Holocaust. Kegagalan dunia saat itu menyediakan perlindungan bagi korban genosida menjadi pelajaran besar bagi komunitas internasional. Inilah yang melahirkan prinsip non-refoulement, aturan hukum internasional yang melarang negara mengembalikan pengungsi ke wilayah asalnya. Uni Eropa tidak mungkin melanggar prinsip ini. Sebaliknya, mereka bekerja sama dengan negara transit, yaitu Turki dan Libya, untuk mencegat para imigran ini. Jutaan euro dilemparkan oleh Uni Eropa untuk melatih penjaga pantai Libya. Mereka bahkan rela meluangkan waktu dan biaya untuk menerbangkan drone, pesawat, ataupun helikopter untuk melacak posisi kapal-kapal para pengungsi. Informasi itu kemudian dikirimkan kepada penjaga pantai Libya. Dengan begitu, tindakan pengusiran akan berlangsung lebih cepat. Sayangnya, kerjasama ini tidak lepas dari kontroversi. Berbagai laporan menyebut adanya praktik penyelundupan, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi dalam proses pencegatan ini. Sudah menjadi rahasia umum jika Libya adalah salah satu pusat perdagangan manusia. Begitulah nasib para pengungsi yang berakhir di pusat penahanan Libya. Orang akan ditahan dan disiksa, lalu dipaksa menghubungi keluarga untuk meminta tebusan, atau sebagian dijual sebagai budak. Sebuah laporan CNN tahun 2021 menayangkan bagaimana seorang reporter yang menyamar malah hendak dilelang sebagai budak. Bahkan di media sosial misalnya Facebook, banyak sekali postingan permohonan bantuan untuk tebusan budak. Foto-foto penyekapan ataupun penganiayaan dengan sengaja disebarkan secara luas. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang tanggung jawab komunitas internasional terhadap krisis kemanusiaan di Libya. Atas krisis migran ini, Uni Eropa membela diri lewat lembaga yang ia danai, yaitu Komisioner PBB untuk pengungsi. Faktanya, anggota UNHCR yang ditugaskan tidak benar-benar ditempatkan di Libya. Informasi ini bukan didapat dari PBB, melainkan dari imigran itu sendiri lewat telepon selundupan. Jika kita melihat lebih dalam lagi, hanya 17% dari mereka yang berhasil berlindung di negara-negara berpenghasilan tinggi. Sementara 83% lainnya, mereka berlindung di negara-negara berpenghasilan rendah atau menengah. Sepanjang periode krisis migrasi dari 2015 hingga 2016, sekitar 1,3 juta orang datang ke Uni Eropa. Bukan hanya dari Timur Tengah dan Afrika. Sejak Rusia menginvasi Ukraina, hampir 5 juta orang juga datang ke Uni Eropa. Dan yang paling memilukan, sekitar 25.000 orang diperkirakan telah meninggal di Laut Mediterania sejak tahun 2014. Angka-angka ini bukan sekedar statistik,
Ini adalah cerita kemanusiaan yang masih terus terjadi hingga hari ini.